Diare berasal dari kata daroin yang berarti mengalir terus. Diare merupakan keadaan buang air besar dalam keadaan abnormal dan lebih cair dari biasanya, dan dalam jumlah 3 kali atau lebih dalam periode 24 jam. Di salah satu penyakit disebabkan oleh infeksi mikroorganisme, di mana semua golongan umur dapat beresiko menderita penyakit diare, mulai dari bayi hingga orang dewasa. WHO menggambarkan kasus kejadian diare di dunia pada tahun 2017 menyatakan hampir terdapat 1,7 miliar kasus penyakit diare yang terjadi pada anak-anak dengan jumlah kematian sebanyak 525.000 setiap tahun di seluruh dunia. Data terakhir WHO pada tahun 2024 terdapat sekitar 1,7 miliar kasus penyakit diare pada anak di seluruh dunia yang mengakibatkan anak di bawah usia 5 tahun mengalami kematian sebanyak 443.832 anak setiap tahunnya, serta tambahan sebanyak 50.851 anak usia 9 tahun, menurut WHO tahun 2024. Selanjutnya, penyebab, gejala, tanda, dan cara penularan diare. Yang pertama adalah faktor host atau penyebab yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit diare. Salah satunya adalah perilaku higien yang buruk seperti cuci tangan, tidak menggunakan sabun dan air yang mengalir. Tangan yang kotor atau terkontaminasi sangat mudah memindahkan bakteri. Kemudian faktor agen atau manusia yang dapat menyebabkan terjadinya diare, diantaranya faktor infeksi dalam saluran pencernaan, misalnya terjadi pada saat lahir karena infeksi, malabsorpsi makanan. Kemudian yang terakhir faktor environment atau lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya diare adalah kondisi lingkungan yang kurang bersih atau baik. Kebersihan lingkungan merupakan kondisi lingkungan yang optimum sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap status kesehatan yang baik. Program penanggulangan diare yang dilaksanakan yaitu tata laksana penderita diare, surveillance epidemiologi, promosi kesehatan, pencegahan diare, pengelolaan logistik, pemantauan dan evaluasi, serta menjalin kerjasama dengan lintas sektoral yaitu dinas kesehatan dan pemerintah setempat untuk mengatasi peningkatan kasus diare. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak puskesmas untuk mengatasi peningkatan kasus diare yaitu dengan melakukan penyehatan lingkungan dan penyuluhan di setiap umur baik balita sampai dengan lansia, dengan menggunakan poster, leaflet, lembar balik penyuluhan dan memberikan pelatihan kepada kader posyandu. Sedangkan penyehatan lingkungan yang dilakukan oleh petugas kesling atau kesehatan lingkungan yaitu memeriksa kantin sehat di sekolah, memeriksa air bersih di masyarakat, penyuluhan dengan pengelolaan sampah yang baik dan pengawasan dan mengawasi kepemilikan jamban. Yang berikutnya, indikator dan target program diare. Kader diharapkan dapat berperan sebagai pemberi informasi kesehatan kepada masyarakat, penggerak masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan kesehatan seperti mendatangi posyandu dan melaksanakan hidup bersih dan sehat. Kemudian strategi dan kebijakan program diare. Departemen Kesehatan mulai melakukan sosialisasi panduan tata laksana pengobatan diare pada balita yang baru didukung oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dengan merujuk pada panduan WHO. Kemudian kegiatan program P2, yaitu layanan rehidrasi oral aktif atau LROA dilaksanakan di puskesmas sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan diare. Dilakukan dengan cara observasi penderita diare. Kemudian dalam Permenkes nomor 82 tahun 2014 tentang penyakit menular, yaitu mengatur strategi nasional dalam pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan kasus diare, mewajibkan penggunaan oralit dan zinc sebagai standar pengobatan diare pada anak.